satu kata, dia memiliki 5 makna. Mungkinkah 5 makna itu dilebokno kabeh? Kan nggak mungkin. Nah, saat jenengan baca terjemahan, misal imatatul adza, sesuatu yang mengganggu. Jenengan terjemah, pasti arahnya nanti nang ngene beling, arahnya nang ngene paku. Tapi jenengan lek memahami adza secara makna aslinya dalam bahasa Arabnya, gambarannya akan lebih luas, sampai akan iring riak, akan iring hasad, iring godop, iring macam-macam itu nanti. Beda. Karena itu bagi siapa saja yang menyampaikan agama ini, menyampaikan ilmu-ilmu para ulama, gue santri, gue jamaah, gue lah kayak semua cok kitab kuning mendingan pensiun awal gitu. Dan maksudnya apa istilahnya? Bukan pensiun ya, apa istilahnya itu? Sinau dhisik lah, jangan lah. Jangan mudah qala Rasulullah, jangan mudah qala Allah Ta'ala. Itu harus, kenapa? Saya khawatir itu nanti apa? Pemaknaan Al-Quran menjadi cedek, apalagi menjadi bias. Karena apa? Seseorang akan menjelaskan teks itu sesuai dengan inputnya. Apa yang dia dapat inputnya. Kalau inputnya bener nang pasar, kok hadis ini harus jelas cara pasar bang gitu. Nah itu, karena itu ya, kalau sudah misalnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya enggak disik lagi. Nanti aja dulu. Sebaiknya belajar dulu lah ya, belajar dulu. Karena agama ini yang membawa ya para ulama itu. Afqahu atau al-faqih, orang yang memiliki kapasitas yang lebih daripada orang umumnya. Karena itulah kemudian agama ini terjaga sampai hari ini. Kenapa? Dibawa oleh manusia-manusia yang kapabel, siapa itu? Ulama itu. Kalau dibawa oleh juhala, yang orang sing gak pinter ya rusak malah biar agama ini. Karena itu kok ketat ya Mas. Iya memang harus ketat dong. Ya, wong dari Lauhul Mahfud digowo malaikat itu ya. Kemudian nang gini malaikat Jibril naik kanjeng Nabi selama 23 tahun, dibawa para sahabat ke tabi'in, terus dibawa penghafal hadis. Itu selektif sekali orangnya. Orang pinter-pinter itu. Nah itu seperti karena itu kapasitas seorang ulama ya itu memang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang tidak ulama, yang masih lama lah, ya janganlah ya sinau di ya memang benar, balighuni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi belajar sih maksudnya seayat sampai notokoku, tapi belajar sih, ojo kemudian kok nggak belajar langsung disampaikan, itu akan bermasalah, terlebih-lebih di hatinya masih bermasalah, dalam arti engkau nggak melakukannya dawuh itu kan susah gitu. Jadi orang yang tidak ada komitmen mengamalkan agama, tapi komitmen menyampaikan agama ini susah. Yang kita butuhkan tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi juga pengamal daripada agama itu sendiri. Karena apa? Karena pada sosok itulah agama itu bisa kita lihat potretnya. Kalau penyampai agamanya perilakunya kayak begitu, bagaimana kita mau meniru? Contohnya kayak begitu. Yang dicontoh masyarakat awam itu sebenarnya tidak sekedar ucapannya, tetapi perilaku dari yang menyampaikan. Itulah keberhasilan Islam itu karena apa? Karena agama ini ada pada sosok-sosok itu, sahabat, tabi'in. Perilakunya memang agamis, bukan ucapannya yang agamis itu ya. Tidak sekedar ucapannya yang agamis, tapi perilaku semuanya agamis. Baik, saya teruskan ya. Jadi itu alasan Imam Al-Ghazali kenapa memiliki pemaknaan lain terhadap hadis Nabi. Karena itu jangan memaksakan makna ya. Misalnya panjenengan dari ustadz gitu ya. Tidak usah memaknakan makna, memaksakan makna. Kenapa? Karena Nabi sudah berpesan bahwa boleh jadi orang yang membawa sebuah pemahaman disampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain lebih pintar daripada dia, sehingga muncullah pemahaman baru.
Hadisnya sama, Qurannya nggak berubah, tapi cara memahaminya itu boleh jadi berbeda. Sehingga itulah kemudian membuat agama ini shalah di kulli zamani wal makan. Agama itu akan terus bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak ketinggalan. Gitu. Oke, karena tergantung nanti siapa yang membawa agama ini. Wa dzalika zahiru aidan. Hal yang zahir itu juga mundarijun bertingkat-tingkat tahtal umumi, di bawah sebagai umum. Fa innahu bidzalikal amal, maka sesungguhnya dengan amal itu aidan juga yuslihu nafsahu wa yuhadzibu khuluqahu. Maka dengan amal yang didasarkan pada ilmu maksudnya ya, itu yuslihu nafsahu. Seseorang bisa yuslih, membenahi jiwanya. Wa yuhadzibu khuluqahu, bisa mendidik akhlaknya dari tercela menjadi terpuji, dari mazmuma menjadi mahmudah, dididik. Wa yumitu 'anin nafsi, dan dia menghilangkan. Yumitu, coba kalimatnya yumitu ya, satu akar kata dengan imatoh tadi itu, menghilangkan, imatoh. Tapi ini pakai fi'il mudhari', yumitu, dan menghilangkan 'anin nafsi, dari jiwanya. Menghilangkan apa? Radhilatal ghaflati, ghaflah, tercelanya ghaflah, wal qasawati, kerasnya hati, wa qillatis syafaqati, minimnya belas kasih. Ala masa nazkuruhu, sebagaimana yang akan kami jelaskan fi tafsiri su'il akhlaqi, pada pembahasan su'ul akhlaq wa husniha dan husnul akhlaq. Berarti dengan imatatu, menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan jiwa manusia, seperti ghaflah, ya, ghaflah atau qasawah, hati yang membaja, mengeras, atau minimnya kasih sayang kepada sesama, itu semuanya harus yumitu, pelan-pelan dihilangkan dari perjalanan kita itu. Ya. Itu nanti akan dibahas apa saja yang perlu diimatoh itu, dihilangkan dari jiwa manusia yang semestinya tidak ada dalam jiwa. Apa aja yang perlu dibuang itu nanti dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini secara singkat, tetapi ya, secara komprehensif nanti di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Faqad arafta, engkau mengetahui, sekarang kau sudah mengetahui, anna sa'adatan nafsi, sesungguhnya kebahagiaan jiwa itu adalah kamaluha, ketika jiwa itu mengalami kesempurnaannya. Wa anna kamaluha, dan sesungguhnya kesempurnaan jiwa manusia itu antantakisha bihaqaiqil umuri ilahiyati. Antantakisha, ketika dia bisa mengukir. Jadi ketika jiwa itu bisa mengukir atau terukir, terpatri di dalam jiwa itu. Dipatri dengan apa? Bihaqaiqil umuri, dengan hakikat-hakikat ilahiyah. Wa tattahida biha,